Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa baru, yang direkomendasikan oleh subscriber Mimin. Manhwa ini berjudul, All Football Talents Are Mine, bercerita tentang seorang anak yang bernama Wo Hoyang, yang bermimpi menjadi pemain sepak bola, tetapi takdir berkata lain. Dia tidak memiliki bakat dan mati tersambar petir tanpa sempat mewujudkan mimpinya. Setelah itu iblis Mammon muncul dan memberinya kemampuan untuk mencuri bakat orang lain. Itulah sinopsis singkat manhwa ini. Sebelum masuk alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe kalian dan berikan like dan komen pada setiap video, agar channel ini berkembang dan admin semangat untuk upload video setiap hari. So tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke ceritanya. Di awal scene, memperlihatkan kisah masa kecil MC. Terlihat di mana bola masuk ke gawang, dan ada satu keluarga yang sedang bersiap untuk makan malam bersama, dan si anak atau MC sedang menonton siaran televisi. Terdengar dari siaran tersebut sang komentator berteriak, "Gol!" Ya, dia sedang menonton pertandingan sepak bola, dan anak itu adalah karakter utama cerita ini. Aku punya mimpi yang samar. Terlihat dari saluran TV, beberapa pemain sedang selebrasi setelah mencetak gol, dan sang komentator terus menyebut, "Gol, gol!" Dia mencetak gol balasan, Park Ji-suk. Terlihat dari replay gol, Ji-suk mencetak gol dari tendangan jarak jauh. Terlihat anak tersebut sangat senang menonton pertandingan tersebut, karena dia ingin menjadi pemain sepak bola terbaik dunia. Tidak berselang lama, terlihat sajian makanan sudah siap, mereka bertiga pun makan bersama. Si ayah bertanya, "Mimpi Hoyang apa?" Hoyang dengan polosnya menjawab jika dia ingin seperti Park Ji-suk, menjadi pemain sepak bola yang hebat. Si ayah pun merespon jawab Hoyang, "Untuk menjadi pemain sepak bola, kamu harus punya bakat." Ayah berpikir Hoyang punya bakat yang istimewa. "Aku setuju dengan perkataan ayah." Hoyuk yang mendengar itu dia sangat bersemangat, sungguh tanyanya. "Aku percaya aku adalah anak ajaib yang berbakat dalam sepak bola." Waktu tersuber lalu, di tahun 2002, aku masuk klub sepak bola dengan penuh harapan, tapi, terlihat saat Hoyong sedang menggiring bola, dia dihentikan oleh pemain lawan yang memiliki bodi yang lebih kuat darinya. Aku tidak bisa bersaing dengan anak-anak yang belajar secara profesional, dan aku kalah telak. Karena kalah bodi dengan musuh, Hotong pun jatuh. "Aku jatuh lagi," ucapnya, dan seseorang menghampirinya. "Hoyang, panggil orang itu." Pelatih itu pun membungkuk dan berkata, "Kamu latihan di sana sendiri," ucap pelatih itu menunjuk ke sebuah arah. Itu membuat Hoyang tertegun. Dia bergumam jika di sana adalah kelompok anak-anak yang kurang berkualitas. Itu seperti ada tembok raksasa yang tidak bisa dilewati, yang menghalangi pandanganku, dan aku lari atau keluar dari klub sepak bola. Hari sudah senja, Hoyang dia menangis, ayahnya pun mengusap kepalanya. "Hoyang, waktu bunga mekar itu berbeda-beda, cepat tumbuh tidak berarti cepat mekar," ucap ayah menasehati. Hoyang berpikir, bagaimana jika dia tidak menyerah saat itu? Apakah aku benar-benar punya bakat? Jika aku bekerja keras, apakah sekarang bungaku sudah mekar, dan buahnya sudah berbuah? Kita diperlihatkan kehidupan Hoyang di tahun 2016, jalanan dipenuhi lampu toko-toko yang menerangi jalan. Di sebuah kafe, terlihat Hoyang yang sedang minum-minum. "Sial," ucap Hoyong saat mengingat itu semua. Temannya pun memanggilnya, "Hei, kenapa kau tiba-tiba begitu, mabuk ya?" "Tidak apa-apa, selamat atas pekerjaanmu," ucapnya seraya bersulang. Temannya pun merespon jika Hoyong sudah mengucapkan selamat tadi. "Kalau bukan hari ini, kapan lagi aku bisa mengucapkan selamat?" ucap Hoyang dengan tersenyum.
Temannya pun merespon, kita harus banyak bersyukur saat ada hal baik. Ya, ini adalah tempat untuk merayakan. Temanku yang duduk di depan bernama Li Yangsu. Mereka terus berbincang-bincang. Di sini juga Ho Yang memperkenalkan Yangsu. Dia masuk tim sepak bola profesional. Dibandingkan dengan dia, aku hanya kerja paruh waktu di minimarket. Ho Yang dengan emosinya dia langsung menghabiskan minuman dengan satu tegukan. Itu membuat Yangsu sedikit terkejut. Ho Yang bergumam, aku ingin menjadi pemain sepak bola, bodoh sekali aku tidak seharusnya menyerah saat itu. Setelahnya Ho Yang berkata pada Yangsu, kalau aku terus bermain sepak bola, mungkin sekarang aku sudah bermain bersamamu. Yangsu mendengar itu merespon, jangan bicara hal bodoh, kalau begitu, aku sudah mendapatkan Ballon d'Or. Lagi pula, menyesal sekarang tidak akan mengubah apa-apa. Sudah terlambat, Ho Yang dia merasa menyesal sampai sekarang, aku tidak seharusnya berhenti bermain sepak bola sebagai hobi, aku tidak seharusnya lari saat itu, setelah itu juga ada kesempatan, tapi aku hanya mengulangi penyesalan karena merasa sudah terlambat. Aku ingin kembali, aku ingin memulai lagi, bodoh sekali aku. Ho Yang masih saja meratapi kekesalannya pada diri sendiri. Di saat itu Yangsu sedang mengecek ponselnya, dia berkata pada Ho Yang, hei, mau main bola sekarang tanyanya, apa? Ho Yang terkejut. Yangsu pun menunjukkan pesan di ponselnya dan berkata, Sang Ho bilang dia butuh 2 orang lagi, 4 lawan 4, futsal, sekarang, tanya Ho Yang. Dia pun menoleh keluar jendela seakan berpikir. Setelahnya dia menyetujuinya, terlihat cuaca di luar yang sedang hujan. Tidak berselang lama di tengah guyuran hujan, mereka menghampiri tempat yang dituju. Yangsu menyapa temannya, halo semuanya, sudah lama tidak bertemu, akhirnya kau datang, sambut teman Yangsu. Namun Ho Yang yang berada di belakang Yangsu terkejut saat melihat seseorang di kelompok itu, orang itu juga terlihat terkejut melihat Ho Yang, namun setelahnya dia memalingkan wajahnya tidak mau menatap Ho Yang. Ho Yang yang melihat itu dia mengerutkan alisnya dan berkata, orang itu, Yun Jung Ho, bahkan tidak menyapa. Yun Jung Ho, dia adalah pemain berbakat, yang memenangkan penghargaan sepak bola Cha Bum Kun. Cha Bum Kun adalah pemain sepak bola Korea yang memiliki banyak catatan prestasi. Bahkan ada kabar bahwa dia bisa menjadi penerus Park Jo Hyung. Namun dia pensiun dari sepak bola profesional karena cedera. Dia dan aku punya hubungan yang buruk sejak kecil, dan sepertinya dia masih menyimpan dendam. Terlihat jelas di saat Yangsu dan temannya bicara, mereka berdua sama-sama menghindari bertatap muka satu sama lain. Yangsu pun bertanya, hei, kenapa kita bermain di luar saat hujan deras? Temannya pun merespon, aku dengar lapangan sudah penuh, mari kita mainkan pertandingan singkat sebelum lebih banyak orang datang. Aturannya 4 lawan 4. Tim pertama yang mencetak 5 gol menang. Tidak berselang lama pertandingan dimulai, Yangsu memberi arahan pada Ho Yang untuk maju ke depan. Oke, jawab Ho Yang. Aku adalah penyerang terkenal bahkan di akademi sepak bola tempatku menemani ayahku, kemampuan fisik dan teknikku jauh di atas rata-rata. Terlihat Ho Yang yang menyerang bebas ke depan. Aku cukup terampil untuk mengklaim bahwa aku bisa mengoper bola dengan presisi di mana saja di lapangan. Namun Jung Ho menghentikan pergerakan Ho Yang, dengan mengandalkan tubuh yang lebih besar sehingga bola pun direbut Jung Ho. Namun, aku masih tak sebanding dengan seorang profesional berpengalaman. Setelah Jung Ho merebut bola darinya, Jung Ho melirik Ho Yang dengan sinis. Ho Yang yang melihat itu dia sangat kesal, dia mengutuk, dasar anak-an. Tapi selalu ada kerinduan dalam diriku untuk situasi seperti ini,
pertandingan sepak bola kelas atas. Hoyang bergumam, Yun Jung Ho, hari ini aku akan melampauimu. Terlihat Jung Ho kembali berhasil merebut bola dari Hoyang. Jung Ho pun berkata dengan tersenyum meremehkan, operanmu sungguh sangat buruk. Jung Ho pun menendang bola tersebut, itu mengarah ke paha sebelah kanan Hoyang dan memantul keluar lapangan. Hoyang yang terus diprovokasi Jung Ho, dia pun tidak dapat menahannya lagi. Hoyang mengulurkan tangannya dan mencengkram baju Jung Ho. Jangan sombong, ucap Hoyang kesal. Teman Yang Su pun melerai, hoa, tenanglah. Jung Ho pun berkata, menyedihkan, untuk kali ini aku akan membiarkanmu lolos, ambil bolanya, bola itu akan memantul setelah mengenai kakimu. Hoyang pun melepaskan diri dari orang-orang yang menahannya, dia berkata, kau benar-benar pecundang. Setelahnya Hoyang dia berlari untuk mengambil bola tersebut, terlihat awan di langit berkumpul dan mengeluarkan petir. Saat Hoyang ingin meraih bola tersebut, dari bola yang berair itu ada percikan petir di sekitarnya, itu bereaksi saat tangan Hoyang menyentuh bola itu dan sambaran petir menyambar tubuhnya. Aku tidak percaya aku disambar petir. Aku belum mencapai apa-apa, ini tidak adil. Aku tak percaya aku terkena oleh sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Apakah ini adalah akhir? Aku akan mati dengan tidak berarti. Hoyang berteriak, kembalikan hidupku. Namun Hoyang baru menyadari sesuatu yang salah. Tunggu, di mana aku? Setelahnya terdengar sebuah suara yang tertawa, hahaha, itu membuat Hoyang terdiam. Tidak berselang lama dari kehampaan, energi yang berputar di udara membentuk sesosok yang muncul. Sosok itu seperti setengah manusia. Hoyang yang melihat itu dari berkeringan dingin, lalu dia berkata dengan gemetar, apakah kau iblis atau sejenisnya? Iblis itu pun merespon, sepertinya kau tahu. Hoyang yang mendengar itu dia merespon, karena kau terlihat seperti salah satunya. Iblis itu pun menjawab, yah, aku adalah The Demon of Greed, aku dikenal sebagai The Brain Eater. Iblis itu pun bertanya pada Hoyang, maukah kau membuat perjanjian denganku? Itu membuat Hoyang terdiam dengan ketakutan. Terlihat mereka berhadapan satu sama lain. Setelah lama diam dan berpikir, Hoyang berkata, pertama-tama, perjanjian seperti apa yang sedang kita bicarakan di sini? Iblis itu pun berpikir, oke. Setelahnya dia mengeluarkan dua energi di kedua telapak tangannya. Dia berkata, kamu bisa menukarkan dua hal denganku. Pertama waktu, dan kedua, kemampuan ini. Hoyang hanya diam memandangi iblis tersebut. Iblis itu pun berkata, biar ku jelaskan. Pertama, tentang waktu, kau bisa kembali ke masa lalu minimal 10 tahun, dan maksimal 23 tahun. Itu membuat Hoyang tercengang, wow. Iblis itu pun melanjutkan, namun, ada harga yang harus dibayar, bagaimanapun, tidak ada yang gratis di dunia ini. Mendengar itu, Hoyang bertanya, apa harganya? Iblis itu pun menjelaskan, jika kamu kembali 1 tahun, umurmu berkurang 1 tahun. Mendengar itu Hoyang tertegun. Iblis itu melanjutkan, kembali ke masa lalu 23 tahun berarti kehilangan 23 tahun hidupmu, tapi, hei, tidak ada yang tahu kapan mereka akan matikan. Hoyang pun tertawa, haha, ini pertukaran yang menarik. Selama aku tidak gagal memenuhi tugas kejantananku atau menjadi botak, itu tidak masalah. Selain itu, orang-orang sekarang bisa hidup sampai 100 tahun, jadi seharusnya aku baik-baik saja. Dia pun bertanya lagi, lalu, sekarang bagaimana dengan satunya itu? Iblis itu pun menjawab, aku akan memberimu kekuatanku. The Devil's Power, tanya Hoyang, kekuatan seperti apa itu?
Kekuatan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, jawab iblis. Hoyang yang tak mengerti bertanya apa maksud iblis itu. Iblis itu pun menjelaskan, tepat seperti yang kukatakan, ini kekuatan untuk mengubah bakat orang lain menjadi milikmu. Hoyang yang mendengar itu berpikir, sulit memahami sifat kekuatan ini hanya dengan kata-kata, aku harus mencobanya sendiri untuk memahaminya. Jadi, aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan melalui kekuatan ini, benarkah, tanya Hoyang. Iblis itu pun merentangkan telapak tangannya ke depan dahi Hoyang. Hoyang berkata, pada titik ini, bukankah ini lebih seperti transaksi amal daripada kesepakatan? Setelah iblis itu sudah siap, dia bertanya, sekarang katakan, berapa tahun kau mau kembali ke masa lalu? Hoyang tertegun sejenak, setelahnya dia tertawa, ini tidak masuk akal, tapi, jika ini nyata, aku akan kembali ke. Wus, terlihat Hoyang yang kembali hidup dan berhasil ke masa lalu. Ah, Hoyang masih tak percaya dengan apa yang terjadi, dia pun melihat kalender dan foto. Transfer Park Ji-sung ke Eintracht Frankfurt telah diputuskan di mata publik. Hoyang melihat siaran di televisi, dia masih tidak percaya, aku benar-benar kembali, dia menepuk-nepuk dadanya, dia juga merentangkan dan mengepal telapak tangannya, dia melihat kalender dan itu tepat 14 tahun yang lalu, saat itu aku berusia 10 tahun, aku masih duduk di kelas 3 sekolah dasar, dan sekarang, Hoyang pun bertekad, aku telah kembali ke usia di mana aku bisa meraih segalanya. Sayang, bantu aku sedikit, ucap ibu Hoyang. Tentu saja, jawab ayah Hoyang. Itu membuat Hoyang menoleh. Terlihat ayah Hoyang dan ibunya, hari sudah malam, ucap ayahnya. Hoyang yang melihat itu dia terkejut, mama dan papa, mereka begitu muda. Terlihat makanan sudah tersaji di atas meja, ayahnya pun bertanya, Hoyang, apa impianmu? Selama makan malam, ayahku kadang-kadang akan bertanya pertanyaan itu. Hoyang pun menjawab pertanyaan ayahnya, aku ingin menjadi pemain sepak bola. Ayahnya yang mendengar itu merespon, anakku, tiba-tiba bicara dengan sangat halus, apakah kamu masih ingin menjadi seperti Park Ji-sung? Namun Hoyang menjawab, tidak. Itu membuat ayahnya sedikit terkejut. Hoyang pun melanjutkan, aku ingin menjadi lebih dari itu, aku ingin menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Itu membuat kedua pasangan itu tercengang tak percaya mendengar kata-kata anak mereka. Hoyang tersenyum dan berkata, itulah yang aku inginkan. Mereka yang mendengar itu pun tertawa, mereka tertawa bersama. Tentu saja, ucap ayahnya mengusap kepala Hoyang. Dan dari sinilah perjalanan Hoyang untuk menjadi pemain terbaik di dunia dimulai.